فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yanduguna an tasila man qata'aka, dan mereka mendorong dan mengajak untuk menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Wa tu'ti man haramak, dan tetap memberi kepada orang yang tidak memberi kamu. Wa ta'fu amman zalamak, dan memaafkan orang yang menzalimi. Ahlu sunnah mengajak untuk tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan dan tetap memberi kepada orang yang tidak memberi dan mengampuni orang yang menzalimi. Qala syari rahimahullah qauluhu wa yandubun, ucapan beliau dan mereka yandubun ay yad'un, mereka mengajak antasila man qata'ak minal aqarib mimman tajibu silatuhum alaika, untuk engkau menyambung hubungan dengan kerabat yang wajib bagimu untuk menyambungnya. Idza qata'uka, meskipun mereka memutus hubungannya dengan kamu. Fasilhum, maka sambung mereka. La taqul man wasalani wasaltu, jangan bilang siapa yang menyambung hubungan dengan saya akan sambung juga dengan dia. Fa inna hadza laisa bisilah, ini namanya bukan silah, bukan menyambung silaturahim itu. Bukan menyambung silaturahim yang sesungguhnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung hubungan yang sesungguhnya orang yang membalas. Mukafi, dia baru menyambung, dia menyambung karena dia disambung. Kalau itu wajar, kata beliau. Kamu akan menyambung dengan orang yang menyambung hubungannya dengan kamu. Wa innamal wasilu man idza qata'a rahimahu wa salaha. Adapun orang yang sesungguhnya menyambung hubungan itu adalah orang yang jika engkau memutus hubungan dengannya, dia tetap menyambungnya. Ini kan bukan karena balas. Dia mutus, kamu tetap apa? Nyambung. Ini baru menyambung silaturahmi yang paling afdal. Menyambung hubungan silaturahim ketika diputus oleh mereka. Mereka mutus, kamu tetap menyambung. Fal wasil huwa alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Orang yang menyambung yang sesungguhnya adalah orang yang jika diputus rahimnya, kekerabatannya, dia tetap menyambungnya. Ini yang sesungguhnya. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, inna li aqarib. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani, saya menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutusnya dengan saya. Wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya, saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jahat kepada saya. Wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya,
Saya sopan kepada mereka, mereka kasar kepada saya. Intinya apa yang saya berikan kepada mereka, mereka selalu membalasnya dengan kebalikannya, dengan lawannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta kama qulta, kalau kamu memang betul seperti yang kau katakan, faka'annama tasfihimul mal, maka seolah-olah engkau telah menaburkan pasir kepada mereka. Kamu mempermalukan mereka. Ya, kamu tetap menyambung hubungan mereka, mereka nanti yang malu. Mereka jelek, kamu baik sama dia, mereka apa ini? Jelek sama kamu. Kamu menyambung hubungan dengan mereka, mereka justru apa? Memutus. Nanti mereka aja yang malu itu. Itu seolah sama saja kamu kayak menaburi pasir kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Dan kamu tetap akan dapatkan pertolongan dari Allah atas mereka. Madumta ala dzalik, selama kamu terus di atas itu. Selagi kamu tetap baik kepada mereka meskipun mereka jahat, kamu menyambung meskipun mereka memutus, maka kamu tetap akan dapat pertolongan dari Allah atas mereka. Tasfihimul mal, makna tasfihimul mal ay ka'annama tada'u turaba awir ramad al-har fi afwahihim. Seolah-olah engkau meletakkan pasir atau tanah atau pasir yang panas di mulut mereka. Itu kan jadi alat untuk membungkam mereka seharusnya. Ketika kamu berbuat baik kepada mereka, mereka justru berbuat apa? Jahat, menunjukkan mereka nggak punya alasan nanti untuk membantah. Ya kalau kamu buat jahat juga, ya udah ya sama-samanya. Nah, fa ahlus sunnah wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah yang dubuna ila antasila man qata'ah. Maka ahlu sunnah mereka mengajak untuk kamu menyambung orang yang memutusmu. Wa antasil man wasolaka bil aula. Dan juga mereka mengajak untuk kamu menyambung orang yang menyambung dengan kamu. Lebih-lebih lagi, yang memutuskan hubungan saja tetap disuruh untuk disambung, apalagi yang menyambung hubungannya dengan kita, lebih-lebih lagi pantas untuk disambung. Nah, li'anna man wasolaka wa huwa qarib. Dikarenakan orang yang menyambung hubungannya denganmu dalam keadaan dia dekat, saralahu haqqan wa huwa qarib, dan dia adalah kerabat, dia menyambung dan dia kerabat. Maka dia punya dua hak. Yang pertama hakul qarabah, yang pertama hak kekerabatan. Yang kedua wa hakul mukafa'ah, dan hak untuk membalas sikap dia yang baik tadi kepada kamu. Itu satu haknya dia untuk mendapatkan balasan yang baik juga dari kamu. Sebagaimana kata Allah, al jazaa'ul ihsani illal ihsan, bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang semisalnya. Dan juga dia punya hak kekerabatan. Mau diputusnya sekalipun masih ada hak dia untuk disambung. Yaitu hak apa ini? Hak kekerabatan. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana ilaikum ma'rufan faktafi'u, karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya. Wa yu'ti man rahimat, ahli sunnah juga mengajak agar engkau tetap memberi kepada orang yang tidak memberi kamu. Ai man mana'at, orang yang tidak memberimu, wala taqul mana'ani fala u'ti, maka jangan bilang dia nggak memberi aku, maka saya pun tidak memberi dia. Jangan kayak gitu. Kamu berbuat baik itu urusannya kamu dengan Allah SWT, bukan dengan dia. Kamu mengharapkan pahala dari siapa? Dari Allah SWT. Sehingga kamu tidak akan peduli bagaimanapun responnya dia. Dia mau jahat sama kamu, dia mau membalas kebaikan kamu atau tidak, itu nggak urusan kamu. Yang penting kamu hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT, selesai. Nah, wa ta'fu amman zalamak, dan engkau memaafkan orang yang menzolimimu. Ai maninta kosoka hakok, orang yang mengurangi hakmu. Inta kosok, mengurangi hakmu. Imma bil udwan, bisa jadi dengan tindakan yang melampaui batas. Wa imma bi adamil qiyam bil wajib, atau tidak menjalankan yang seharusnya. Wa zulmu yaduru ala amrain, kezaliman itu berputar pada dua perkara. Dua-duanya dikatakan zalim. Apa itu?
i'tida wa juhud, melampaui batas dan penolakan. Imma an ya'tadi alaika bid-darbi wa akhdil mali wa hatkil gharad al-arad. Bisa jadi dia melampaui batas atas kamu dengan cara memukul atau merampas hartamu atau melecehkan kehormatan. Wa imma an yajhadaka fayamna'uka haqqak, atau dia menolakmu dengan tidak memberikanmu hakmu. Yang pertama dia ngapain? Dia menzalimi kamu. Dia melakukan sesuatu pada kamu. Yang kedua dia nggak melakukan apa-apa. Haknya orang tidak dia berikan, itu saja. Kalau yang pertama dia melakukan sesuatu yang melampaui batas kepada orang lain, memukul, mengambil hartanya dan yang lain-lainnya. Yang kedua caranya apa? Menolak. Menolak apa ini? Menolak untuk memberikan haknya orang. Jadi diam saja di rumah. Haknya tetangga ya nggak diberi, nggak dia apa-apain memang. Tapi nggak ada dia juga memberikan apanya? Haknya. Dua-duanya dikatakan apa? Dua-duanya dikatakan zalim. Sehingga bentuk kezaliman itu ada dua. Yang pertama dengan cara al-i'tida, tindakan yang melampaui batas kepada orang. Yang kedua dengan al-juhud, penolakan. Penolakan apa? Penolakan untuk memberikan hak orang lain. Untuk bisa selamat dari zalim ya harus ditinggalkan dua-duanya. Jangan melakukan tindakan yang melampaui batas dan jangan mencegah dari memberikan hak orang lain. Itu baru selamat dari kezaliman. Sehingga bentuk kezaliman itu bukan hanya dengan bertindak, melakukan sesuatu, enggak. Enggak melakukan apa-apa pun bisa dibilang apa? Zalim. Memberikan yang seharusnya diberikan kepada orang, tapi tidak. Maka kamu dikatakan apa ini? Zalim. Orang yang punya harta, nggak ngasih, nggak mengeluarkan zakat hartanya. Dia kan nggak ngapa-ngapain, dia nggak ada ngambil hak orang. Zalim tidak ada. Zalim, jenis yang mana? Yang kedua, yang juhud. Dia menolak untuk memberikan haknya orang lain. Yang kedua, orang lain yang kedua dia ngambil haknya orang, hartanya orang dirampasnya. Zalim tidak? Zalim. Yang pertama mau yang kedua tetap dikatakan apa? Zalim. Itu faedah pentingnya, Pak. Az-zulmu yaduru ala amrain. Kezaliman itu berputar pada dua perkara. Al-i'tida wal juhud. Tindakan melampaui batas dan penolakan. Imani tadi alaik, bisa jadi orang melakukan tindakan yang melampaui batas padamu. Ini ada tindakannya. Seperti bidor wa akhdil mal wa hakil ard. Seperti memukul, mengambil harta dan melecehkan kehormatan orang. Wa imma an yajhadaka, atau yang kedua dia menolakmu. Fayamna'uka haqqak, dia menahanmu dari hakmu. Dia tidak memberikan kepadamu hakmu. Wa kamalul insan, dan kesempurnaan seseorang adalah an ya'fu amman zalamah. Dia memaafkan orang yang menzoliminya. Ini kesempurnaannya. Lakin al-afwa innama yakunu indal qudrah 'alal intiqam. Tapi yang namanya memaafkan itu baru dikatakan memaafkan kalau kamu punya kemampuan untuk membalas. Kalau nggak punya kemampuan untuk membalas, kemudian kamu nggak ngapa-ngapain, itu namanya bukan memaafkan. Nah, itu memaafkan secara apa? Terpaksa. Memang kamu pun nggak mampu membalas. Nah, fa'anta ta'fu ma'a qudratika 'alal intiqam. Kamu baru dikatakan memaafkan kalau kamu sebenarnya punya kemampuan untuk membalas, tapi tidak kamu lakukan. Kamu baru dikatakan apa ini? Memaafkan. Kalau memang nggak ada kesempatan dan nggak ada keberanian dan nggak ada kemampuan untuk membalas, kemudian kamu nggak ngapa-ngapain, maka ini bukan dikatakan apa? Mengampuni, bukan memaafkan namanya. Memaafkan kalau kamu punya kemampuan untuk membalas, tapi tidak kamu lakukan. Awalan, yang pertama, kamu lakukan alasannya rojaan limaghfiratillahi wa rahmatih. Dalam rangka mengharapkan ampunan dari Allah dan rahmatnya. Fa inna man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dikarenakan orang yang memaafkan dan memperbaiki keadaan, maka pahalanya atas Allah. Tsaniyan li islahil wuddi bainaka wa bainas sahibik
untuk memperbaiki hubungan antara kamu dengan temanmu. Ini kamu memaafkan tujuannya yang kedua ini, untuk menjaga hubungan supaya nggak rusak. Li'annaka idza qabalta isa'atahu bi isa'atin, karena kalau kamu membalas kejelekannya dengan kejelekan juga, istamaratil isa'ah bainakum, maka akan terus berlangsung perbuatan jelek di antara kalian berdua. Wa idza qabalta isa'atahu bi ihsanin, tapi kalau kamu balas tindakan jeleknya dengan kebaikan, ada ilal ihsani ilaik, maka akan kembali dia dengan memberikan kebaikan kepadamu. Wa khajal, dan dia akan menjadi sungkan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Gak sama dampak dan akibat dari kebaikan dan akibat dari kejelekan. Gak sama kata Allah. Idfa billati hiya ahsan. Kamu balaslah dengan yang baik. Dengan cara yang paling baik balas. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba akan muncul antara kamu dengan orang yang kamu musuhi, ka'annahu waliyun hamim. Maka akan berubah menjadi teman dekat hubungannya. Yang tadinya apa? Yang tadinya pendapat apa? Permusuhan. Ketika kamu membalas kejelekannya dengan kebaikan, akan berubah menjadi seperti teman apa ini? Teman dekat, waliyun hamim. Nah. Fal'afu indal maqdirah min simati ahli sunnah wal jamaah. Sehingga memaafkan dalam keadaan mampu untuk membalas adalah tanda ahlu sunnah wal jamaah. Lakin bisyarat, tapi ada satu syaratnya kalau mau memaafkan itu ya. Ayyakunal afu islahan. Pemberian maafnya itu bisa memperbaiki keadaan. Karena nggak semua orang bisa diberi maaf, diampuni. Ada yang diberi maaf malah terus berlanjut apanya? Kerusakan dan kejelekannya, maka ini nggak disyariatkan untuk diberikan apa? Maaf, justru harus tetap dihukum biar dia berhenti dari apanya? Kejahatan. Makanya syaratnya memaafkan adalah muncul darinya islah, adanya perbaikan. Kalau kita maafkan, dia akan memperbaiki apanya? Sikapnya. Fa in tadammana al-'afu isa'ah. Kalau pemaafannya mengandung kejelekan, fa innahum la yandubuna ila dzalik, maka ahlu sunnah tidak menyarankan untuk memberikan maaf. Li'anna Allah ishtarata, karena Allah yang mensyaratkan. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslah. Jadikan satu oleh Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki keadaan. Aikana fi afwihi islah. Maksudnya adalah pada pemaafannya terdapat perbaikan keadaan. Dengan dia memaafkan, keadaannya semakin baik. Ini baru memaafkan yang disyariatkan. Amma man kana fi afwihi isa'ah atau kana sababan lil isa'ah. Adapun yang dalam memaafkannya terdapat kejelekan atau sebab kejelekan, fahuna naqul la ta'fu. Maka di sini kita katakan jangan maafkan. Kenapa? Kalau kita maafkan, kejelekannya akan berlanjut. Nah, nggak tahu diri orang itu. Orang-orang yang seperti itu tidak pantas untuk diberi maaf, tapi diberi apa? Hukuman yang sesuai dengan kejahatan dan kejelekannya supaya berhenti. Nah, maka kami katakan la ta'fu, jangan maafkan. Mithlu an ya'fu an mujrim. Seperti memberikan maaf kepada pelaku kejahatan. Dan nggak usah dikisos atau nggak usah dikasih hukum had dan yang semisalnya. Wa yakunu afuhu hadza sababan listimrari hadzal mujrim fi ijrami. Dan pemaafan yang kita berikan akan menjadi sebab dia terus-menerus di atas kejahatannya. Fa tarkul afwi huna afdal. Sehingga tidak memberikan maaf di sini lebih afdal. Warubbama yajib tarkul afu hina idzin. Bahkan terkadang bisa jadi wajib hukumnya tidak memberikan maaf. Kenapa? Oh, enggak berhenti apanya? Kejelekannya atau bahkan malah lebih parah. Maka wajib untuk tidak diberi apa? Ampunan. Sehingga ini keyakinan ahli sunnah yang berikutnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyeru dan mengajak manusia
untuk tetap menyambung hubungan kerabat dengan kerabat yang memutuskan, dan tetap memberi kepada orang yang tidak memberi, dan untuk memaafkan orang yang menzolimi dengan syarat apa? Pemaafannya mendatangkan perbaikan keadaan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun keyakinan Ahlussunnah yang berikutnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.